Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Kamu masih rebahan sekarang? Ayo bangun. Kita udah mau mulai loh pelajarannya, pelajaran bahasa Indonesia. Hmm, Sebelum kita mulai, saya mau ngasih satu pepatah. Habis minum, habis minum kopi, langsung minum jamu. Video ini akan terasa sepi kalau nggak ditonton sama kamu. Oke, saya tunggu ya. Saya tunggu like kalian, share kalian, dan tentu saja subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru dari saya. Oke? Nah, hari ini kita bakal membahas tentang teks editorial. Wah, kira-kira apa yang terbayang nih di benak kamu kalau teks editorial itu seperti apa? Kira-kira. Jadi, teks editorial itu biasanya ada di majalah atau koran. Kenapa? Karena memang yang dibahas di situ adalah pendapat dari redaksi, editor in chief ya, jadi ketua editornya dari suatu majalah atau koran. Jadi memang editorial ini khas banget untuk media jurnalistik atau media massa seperti itu. Sampai sini udah paham belum kira-kira? Ayo, yang di sebelah sana matanya udah agak-agak mau merem nih. Ayo dimelek-melekin lagi. Nah, terus teks editorial itu sebenarnya dia punya nama lain. Nama apa? Jadi kita sebut sebagai tajuk rencana. Jadi kalau misalnya kamu ketemu tajuk rencana, itu sebenarnya adalah editorial dalam bahasa lain. Jadi ibaratnya sama sama-sama orang yang sama tapi beda nama aja gitu. Jadi kayak kembar tapi beda nama gitu aja. Nah, terus lalu apalagi ya yang bisa kita simpulkan dari tajuk rencana, nah atau editorial, nah yaitu kita kayak belum bahas pengertiannya deh ya. Pengertian dari teks editorial itu adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap sesuatu, pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik, ditinjau dari segi penulisan. Jadi sebenarnya teks editorial itu mengandung pikiran dari orang yang menjalankan suatu media massa dan diwakili oleh tadi redaktur in chief-nya atau editor in chief-nya seperti itu. Nah, sebenarnya menurut kamu apa ya tujuan dan manfaat kita membuat teks editorial? Nah, tujuannya itu adalah untuk mengajak pembaca ikut berpikir dalam masalah atau isu atau topik yang lagi ngetren gitu, yang lagi hangat terjadi di kehidupan sekitar kita atau kehidupan sekitar masyarakat yang membaca koran itu gitu. Jadi masyarakat ya. Nah, terus manfaatnya itu memberikan informasi tentu saja. Jadi kan ada ya orang yang pengennya nggak mau baca-baca panjang-panjang, oh cukup lihat aja editorialnya. Terus juga untuk merangsang pemikiran, untuk merangsang ide-ide baru, pandangan-pandangan baru, pendapat-pendapat baru, dan untuk membantu menggerakkan pembaca untuk melakukan suatu tindakan atas isu atau tren yang sedang terjadi itu, seperti itu. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak nih, guys? Semoga nggak ada pertanyaan ya. Nah, kalau ada tujuan, ada manfaat, tentu ada fungsi. Nah, fungsinya dari teks editorial itu adalah untuk menjelaskan suatu berita dan akibatnya terhadap masyarakat, kemudian memberikan latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan menyeluruh, kemudian meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Jadi, judging from some perspective. Jadi kita akan melihat tren itu, isu yang lagi tren itu dari kacamata si redaktur majalah atau koran tersebut. Seperti itu, oke?
jangan lupa di-share juga ke teman-temannya. Takutnya ada yang belum tahu bahwa saya upload. Nah, pastiin untuk subscribe juga ya. Oke. Di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, ciri-ciri dari teks editorial itu adalah topik tulisan harus selalu yang banyak diperbincangkan oleh orang. Dia itu harus sistematis dan logis juga. Kemudian dia pasti opini, bentuknya tuh pasti opini karena memang dari pandangannya si redaktur majalah atau koran itu. Opininya tuh bersifat argumentatif. Jadi ada sesuatu yang bisa menunjang pendapat dia gitu. Nah, terus dibuatnya tuh singkat, padat, jelas. Jadi kalau misalnya nggak mau baca panjang-panjang tentang resume yang lagi tren, tinggal baca aja di tutorial. Kayak gitu. Oke? Nah, sebenarnya gini, dari ciri-ciri tadi itu adalah ciri-ciri teks editorial. Tapi ciri-ciri koran yang menerbitkan atau ciri-ciri editorial setiap media massa tuh berbeda. Jadi kayak gini. Jadi ada ada dua pembagian, itu pers papan atas sama pers menengah ke bawah. Jadi kalau pers papan atas tuh cenderung hati-hati, terus normatif, terus cenderung konservatif juga. Terus setelah itu juga menghindari pendekatan kritis yang tajam. Dan dia tuh lebih fokus ke aspek politiknya dibanding aspek sosiologisnya. Nah, tapi kalau pers menengah ke bawah, dia fokus tuh lebih nyaring, lebih berani. Kata-kata yang digunakan sangat menusuk gitu. Terus juga atraktif, progresif, agresif, dan pendekatan kritis tajam, tembak langsung. Nah, terus dia fokusnya ke sosiologis, gimana masyarakat tuh aware gitu. Seperti itu, oke? Mungkin kalau di media sosial kita tahu ya siapa yang memenuhi ciri-ciri pers itu, ya kan? Kamu tahu kan, pasti aku tahu banget ya, kamu tahu yang ada lambe-nya. Termasuk mana ya kira-kira lambe turah itu? Pers papan atas atau pers menengah ke bawah? Atau apa dia bisa disebut pers? Itu cukup pertanyaan reflektif aja sih, nggak akan saya jadiin tugas atau gimana. Oke. Nah, dari situ, dari ciri-ciri itu kita bisa simpulin bahwa sifat dari teks editorial itu dia krusial. Jadi dia itu pasti akan ditulis secara berkala dan tergantung jenis terbitan media masanya mana. Pers papan atas atau pers papan bawah. Nah, papan menengah ke bawah, dan memiliki karakter dan kebijakan terkait sikap media massa. Terus dia juga menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak nih guys? Belum? Nah, lanjut kita akan ngomong ke jenis teks editorial. Ada 3 jenis teks, karena ini emang ranahnya jurnalistik, dan jurnalistik itu sangat English sekali, sangat kebarat-baratan. Sebenarnya di sini juga, jenisnya juga ini aku dalam bahasa Inggris. Interpretatif, editorial atau editorial interpretatif, terus editorial kontroversial, dan editorial explanation atau explanatory. Nah, jadi 3 jenis ini mempengaruhi bentuk argumennya, bentuk pendapat yang dia buat oleh si redaktur, seperti itu. Nah, terus kalau kita mau bikin teks editorial, nah kita juga harus memenuhi tipe ini nih. Tipe-tipe dari teks editorial tuh dia tuh harus menjelaskan atau menginterpretasikan, harus kritis, persuasi, atau pujian. Jadi yang mana tipe itu yang akan kalian masukin, seperti itu. Nah, biasanya isu media yang akan diangkat oleh redaktur itu syaratnya 3. Aktual, fenomenal, dan kontroversial. Gitu ya. Nah, terus nanti dari
isu yang hot tadi, yang panas tadi. Nah, itu akan membentuk pendapat atau argumen yang pada intinya sih disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau buat teks editorial, pertama tuh pastikan walaupun kalian ini memang menyampaikan pendapat kalian secara argumentatif, kalian tidak boleh menginkludkan atau mengikut sertakan emosi dan prasangka negatif. Jangan sampai suuzon gitu ya. Terus habis itu mengungkapkan saran dengan objektif, logis dan jujur. Kemudian menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, dan atau perbandingan. Kemudian sarannya tuh harus urut gitu loh. Jadi jangan loncat-loncat. Juga kalau mau terperinci, ya terperincinya niat. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Terus juga tidak berbelit-belit gitu ya. Karena intinya ini adalah singkat, padat, dan jelas juga. Ya kayak resume gitu. Jadi kalian juga harus menentukan kata-katanya supaya tidak berbelit-belit. Nah, yang terakhir adalah tidak menyinggung pribadi atau oknum atau orang tertentu. Karena nanti kamu malah bakal diperkarain ya kan? Kayak gitu. Jadi dua terakhir itu adalah struktur teks editorial dan kaidah kebahasaannya nih. Nah, kalau struktur teks editorial, dia itu sebenarnya ada 3 intinya. Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang atau reiteration. Nah, jadi 3 struktur ini yang akan membentuk teks editorial. Nah, kemudian kaidah kebahasan yang ada di dalam teks editorial itu adalah dia pasti menggunakan adverbia, konjungsi, ada verba material juga, ada verba rasional dan verba mental. Seperti itu. Oke. Nah, contoh dari teks editorial biasanya di kalimat pertama itu adalah tesis atau pernyataan pendapat ya, pernyataan umum. Kemudian lalu dibangunlah selanjutnya ke argumentasi dan diakhiri oleh penegasan ulang. Seperti itu. Oke? Nggak bingung-bingung lagi ya. Nah, kalian nih, saya tahu kalian itu pasti ada yang berminat juga kan ke bidang jurnalistik, media gitu ya. Karena emang bidang itu nggak akan pernah mati sih. Jadi terus belajar, terus berusaha mengejar impian kalian dan jangan sampai kalian kalah sama rasa malas gitu. Nah, untuk mengakhiri seperti biasa saya akan ada tugas. Nah, saya minta kalian untuk mencari 5 tajuk rencana atau teks editorial dari majalah atau koran online ya. Tapi saya di sini lebih memilih koran-koran yang sudah kredibel gitu, sudah tidak ya pers papan atas. Saya memilih saya akan fokus memilih pers papan atas, tapi nggak masalah juga sih kalau kalian nemuinnya pers menengah ke bawah, nggak apa-apa. Jadi kalian find mencari 5 tajuk rencana. Dan setelah itu nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bareng-bareng di Zoom-nya. Oke? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri sampai sini. Terima kasih ya telah menonton video ini. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kalau kalian nggak nonton videonya, rasanya tuh ada yang kurang gitu. Jadi terus nantikan terus video saya dengan mengklik tombol lonceng di sebelah tulisan subscribe supaya dapat notifikasi terbaru video saya. Bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.